sehingga total penerimaan dari pembangunan pekan ini sebesar Rp5.085.000. Sedangkan jumlah pengeluaran dana pembangunan pekan ini sebesar Rp7.525.000, sehingga saldo kas dana pembangunan hari ini sebesar Rp532.402.731. Di samping itu, hari ini kami menerima donasi berupa makanan, yaitu nasi sebanyak 220 paket, kue sebanyak 35 buah, kopi sebanyak 15 saset, minuman es sebanyak 50 gelas, dan air mineral sebanyak 1 dus. Untuk 6 jemaat berkah anak-anak di meja halaman depan sebelah utara dan untuk bapak-bapak di meja halaman depan sebelah selatan, dimohon untuk antri dengan baik dan juga tertib. Semoga tempat baik berupa uang untuk operasional masjid dan untuk pembangunan serta donasi makanan dan minuman mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi jamaah yang belum mematikan nada deli atau notifikasi handphone, harap dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu prosesi sholat Jumat. Hari ini Jumat tanggal 24 Oktober 2025 tadi, bersamaan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1447 Hijriah, yang akan bertindak selaku khotib Jumat sekaligus imam sholat Jumat adalah Bapak Ustadz M. Afroni Adiatama SPSI M. Komi Al-Hadir, dan khotib Jumat depan insyaallah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Al-Sodikin MSI, dan muadzin Ustadz Hartono. Demikian pengumuman dari takmir Masjid Al-Muhajirin hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal dan ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal taqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri kita mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, momentum yang sangat mulia ini mari kita manfaatkan untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri kita masing-masing akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepekan ini. Dari Jumat kemarin hingga Jumat saat ini, sudahkah kemudian kita memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sungguh iman kita ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yang menjadi pertanyaan adalah iman kita ini lebih banyak bertambahnya atau berkurangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada persembahan yang terbaik ketika kita berulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan keimanan dan ketakwaan yang sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah seorang laki-laki yang sedang galau akan kondisi dirinya, yang mana dia merasa, dia mengaku bahwa dirinya ini adalah ahli maksiat, banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu setiap dosa, setiap maksiat yang dia lakukan itu ada konsekuensinya, ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membuat dirinya galau, yang membuat dia bingung itu kenapa, mengapa Allah hingga saat ini belum menghukum dirinya, padahal dirinya adalah orang yang ahli maksiat. Allah dosa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena kebingungan ini, kegalauannya ini, kemudian laki-laki ini datang sowan dumatan Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia mengadukan kondisi dirinya ini kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Syekh, mengapa Allah tidak kunjung menghukum diriku, sedangkan aku ini adalah ahli maksiat? Mendengar pernyataan dari laki-laki ini, kemudian Imam Hasan Al-Basri menanggapinya dengan enteng. Nek basa Sidoarjo cari sapa sampai yang belum dihukum kali Gusti Allah. Kata siapa kamu belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang paling berat. Mendengar pernyataan seperti ini dari Syekh Imam Hasan Al-Basri, kemudian laki-laki ini kaget. Dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri karena merasa belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pekerjaan aman, duit akeh, bisnis jalan, sehat, anak
kalah semuanya. Mana hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian laki-laki ini meminta penjelasan lebih lanjut kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Syekh, tolong engkau jelaskan apa maksud dari pernyataanmu ini. Kemudian Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, bukankah kemudian kelezatan, kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala telah dicabut? Bukankah kemudian hari-harimu lewat begitu saja tanpa kemudian membaca Al-Quran? Dan bukankah kemudian lisanmu tidak engkau gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah kemudian hatimu antep, angel ketika diajak dalam hal kebaikan? Mendengar pernyataan seperti ini, kemudian laki-laki ini menganggukkan kepala. Iya, memang betul. Dia sudah lupa kapan dia terakhir kemudian bisa nikmat dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah lupa kapan lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kapan terakhir dia kemudian membuka lembaran demi lembaran di dalam mushaf Al-Qur'an. Dan kemudian jika diajak dalam hal maksiat, keburukan, dia adalah orang yang nomor satu. Hadirin rahimahumullah, inilah hukuman yang terberat, paling berat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak mampu lagi menikmati setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Walaupun itu hanya ibadah sholat 2 rakaat saja. Sholat saya sholat, wis apik, wis lumayan dalam sholat. Tapi sholatnya ya hanya sekedar sholat saja, hanya sekedar untuk kemudian memenuhi kewajiban saja. Pokoknya sat-sat mari mulai selesai. Tidak ada nikmatnya, tidak ada khusyuk-khusyuknya. Tidak yang muda, tidak yang tua. Ngapunten. Kalau dalam hal tulinan hati, masya Allah, khusyuk semuanya, khusyuk semuanya. Bahkan baterainya habis, punya apa caranya boleh cas-casan, effort. Bagaimana caranya kemudian dia bisa khusyuk dalam bermain HP-nya. Namun barangkali tak ingat kapan terakhir kita menikmati ibadah kita cuma tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang biasa menyebut ini dengan istilah istidraj. Dalam hal urusan dunia barangkali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digelontor. Kalau urusan dunia, padahal dia bukan ahli ibadah, gak taunya ketumatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksiat tok, tapi nek urusan dunia digelontor oleh Gusti Allah. Inilah yang disebut dengan istidraj. Kalau kata anak Gen Z sekarang itu disebut dengan prank, di-prank oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek butuh dunia digelontor oleh Gusti Allah. Dibae. Jangankan kita yang muslim, yang non-muslim saja, yang tidak iman cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, nek urusan dunia digelontor, diberikan. Bahkan faktanya kita lihat orang terkaya di dunia, top 5 atau top 10, 10 orang terkaya di dunia, dan ada satu pun orang muslim. Orang terkaya di Indonesia, top 5 atau top 10, dan ada satu pun di antara kita yang muslim. Kalau urusan dunia Allah membantukan, tapi kalau untuk urusan ketentraman hati belum tentu. Maka inilah yang barangkali perlu kita renungkan, bahwa seringkali kita merasa hukuman yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dalam hal ekonomi, diuji dalam hal kesehatan, diuji dalam hal anak-anak atau istri kita. Bukan. Ujian yang paling berat, hukuman yang paling berat adalah ketika kita sudah tidak mampu lagi. Sulit sekali khusyuk, sulit sekali menikmati ibadah-ibadah kita. Hadirin rahimakumullah, Luqmanul Hakim pernah mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tu'akhirit taubah li'annal mauta ya'tikal baghtah. Duhai anakku, janganlah engkau menunda-nunda taubat. Karena mauta ya'tikal baghtah, karena mati itu datangnya dadak. Mati itu
datangnya orang semayangan, mati itu datangnya tidak janjian. Maka ketika melakukan maksiat, melakukan dosa, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tunda. Meskipun barangkali 2 hari lagi atau minggu depan kayaknya kita mau melakukan dosa lagi ya. Sudah direncanakan. Ya urusan nanti. Yang penting sekarang bikin dosa, sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan nanti, besok, lusa, minggu depan, bulan depan bikin dosa lagi, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa, kok masih eling kepada Allah Subhanahu wa taala, lakoni dosa kok seeling bahwa ini adalah dosa, bersyukurlah, berbahagia, berarti hati kita masih hidup, nurani kita masih hidup. Allah masih menginginkan kita untuk Allah dekat kepada diri kita. Kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada orang melakukan dosa, kemudian tidak rumongso nek iku dosa, malah enak-enak, waspadalah, itulah berarti sekeras-kerasnya hatinya sudah mati. Allah tidak ingin kemudian dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita monggo sebanyak-banyaknya dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang 1000% dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap harinya beliau bersumpah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Bahkan pada riwayat yang lain, dalam setiap harinya beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita belum. Namun kadang-kadang kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita rindukan, yang kita inginkan adalah cuan dan cuan. Hadirin rahimahullah, mari kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kemudian Allah ridho, Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim wansur muslimina fi Falastin ala aduwwika wa aduwwihim wansur muslimina Indonesia ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداء المسلمين يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن. اللهم عافنا والمسلمين
وسلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله